Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ki Agus Muhammad Ali bin Ki Agus Ahmad Nawawi bin Ki Agus Haji Muhammad Akib. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Video pada kesempatan kali ini hari Jumat. Tidak banyak cerita singkat. Baru-baru ini lagi heboh membahas masalah perjudian, menerangkan bahwa melihat akan tergantinya Bapak Presiden kita yang baru nanti, masyarakat di seluruh NKRI berharap semua ada perubahan. Salah satunya membahas masalah perjudian. Ya, sebetulnya kalau mau membahas masalah perjudian, sebetulnya kembali kepada individu diri orang itu masing-masing. Mau atau tidaknya orang tersebut melakukan perubahan. Dan juga ada orang yang memberi peringatan, ya, salah satunya termasuk pimpinan negara Republik Indonesia, termasuk Bapak Presiden dan pimpinan tinggi negara, termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dilihat dari semua itu, bisa saja ada perubahan jika semua kita ada bekerja sama untuk melakukan perubahan dari tingkat kelembagaan MPR maupun kepresidenan dan lain sebagainya, instansi kepolisian, instansi keamanan negara termasuk TNI, Polri dan lain sebagainya, Basarnas, HAM dan seluruhnya. Bisa kita mengatasi semua itu. Itu termasuk rukun iman. Jika kita menegakkan rukun iman kepada diri kita dan untuk semua, mudah-mudahan kita akan terselamatkan. Salah satunya rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul Nabi Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar takaran. Kalau mau melihat di segi masalah keagamaan, spiritual keagamaan, asal kita yakin insyaallah ada perubahan. Qadar itu salah satu qadar. Semua di seluruh alam ini ada qadarnya, ada nilai-nilai tersendiri, di mana di satu sisi saya contohkan, di saat pagi dan petang kita mencari penghidupan, di saat malam kita istirahat, di situ sudah tertuang qadar dari firman kitabullah yang Allah ciptakan untuk kehidupan manusia. Qadar
Itu saya beri contoh. Di saat pagi dan petang kita mencari penghidupan, di saat malam kita istirahat. Bisakah kita melakukan dari pagi sampai petang, sampai malam, sampai pagi, sampai petang, sampai malam lagi? Tidak ada henti-hentinya. Lakukan jika saudara-saudari sanggup. Nah, betul kan? Tidak bisa. Disitulah kita menerangkan bahwa salah satu kadar takaran itu salah satu iman, rukun iman, bintang 6. Ini menurut persepsi saya, bintang Nabi Daud alaihi salam. Di kitabullah itu sudah diterangkan salah satu larangan dari agama, bermain judi, berzina, minum khamr dan lain sebagainya, dan sejenisnya. Itu sudah dilarang oleh ajaran keseluruhan ajaran agama yang setahu saya. Bukan agama Islam saja yang melarang judi, zina, minum khamr. Itu di setiap ajaran agama ada ajaran tersebut. Jika kita mau melakukan perubahan, itu yang insya Allah ada perubahan. Takaran di dalam kehidupan berlalu lintas ada takaran, kadar di saat suasana lagi tidak ramai, bisa kita tambah kecepatan gas dan lain sebagainya. Jika ada keramaian, ada kemacetan, bisa kadar kita kurangi. Jika di tempat suasana yang lagi sepi tetapi ada pengemudi yang lagi melambat berjalan, yang pasti kita ada kadar. Jika kita tidak ada kadar sampai membahayakan pengemudi lain tersebut, itu yang menandakan saudara-saudari imannya dipertanyakan. Larangan minum khamr, judi dan lain sebagainya, mengapa dilarang oleh agama? Masalahnya itu akan mengundang permusuhan antar manusia itu sendiri. Yang masalah rezeki ada, saya lihat dari ceramah-ceramah keagamaan. Ayo Bapak Ibu sekalian, ini saya bercerita ada fakta, cuman tidak perlu saya sebutkan siapa orangnya. Di ceramah yang saya dengar itu, ayo Bapak Ibu, adik-adik dan semuanya, apa yang bisa kita amalkan untuk akhirat kita? Apa? Ayo, apa? Mudah-mudahan akan Allah ganti berlipat-lipat. Itu yang saya dengar di ceramah tersebut. Kita boleh saudara-saudari melakukan amal-amal untuk akhirat tersebut, tetapi kita lihat dulu, mampukah kita jika kita berkeluarga, benda atau barang tersebut, yang mana yang lebih wajib untuk menafkahkan keluarga, atau kita beramal untuk akhirat?
Di situ kita harus melihat. Ini saran saya. Kalau kita belum mampu, belum ada apa-apanya, jika kita mau seandainya ilustraso, kita mempunyai sepeda mini. Sepeda itu kita kasihkan kepada, kita sumbangkan yang namanya apa itu, masalah urusan agama apa, katanya dijanjikan akan berlipat-lipat, amal akan diganti oleh Allah. Kita lihat saja kadar dan kodo itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur, bukan manusia. Bagaimana kalau sepeda satu-satunya tersebut sepeda untuk Anda saudara-saudari melakukan aktivitas perjalanan untuk mencari nafkah. Nah, di situ memang remang-remang antara perjudian dengan amal akhirat. Hati-hati saudara-saudari. Yang lebih wajib untuk menafkahkan keluarga terlebih dahulu. Masalah akhirat jika ada, baru kita untuk beramal. Senyum dan lain sebagainya, apa yang bisa kita sumbangkan, pikiran, tenaga, keahlian, itu termasuk rukun iman kita, kadar dari diri kita masing-masing tersebut. Itu termasuk remang-remang. Hati-hati saudara-saudari, masalah-masalah urusan seperti itu. Yang setahu saya, orang yang berusaha saja untuk mencari nafkah ke sana ke sini belum tentu rezeki materinya ia akan dapat. Untuk itu, kembali lagi pada masalah perubahan tadi. Mudah-mudahan ada perubahan jika di atasan tersebut melakukan perubahan yang betul tanpa seizin Allah tidak bisa. Tetapi kalau kita berdoa sungguh-sungguh, melakukan pemaparan untuk orang-orang yang telah terperosok ke jurang-jurang yang terzolimi untuk dirinya dan untuk keluarganya dan untuk orang lain, maka kita harus memberi pemikiran yang terang supaya dia kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Salah satu bentuk perjudian adalah melakukan permusuhan. Ingat itu. Ingat, siapapun orangnya, tanpa memandang jabatan apapun, rakyat biasa. Jika dia melakukan perubahan tersebut, mudah-mudahan imannya insya Allah akan sempurna. Jika dia belum melakukan, itulah yang dipertanyakan. Imannya dipertanyakan, imannya. Jangan kita pandang dari segi luar, yang kita pandang di dalam hati manusia tersebut. Di dalam penampilan di luar akan tidak sepadan dengan isi yang ada di dalam manusia tersebut. Itu saja. Semoga pergantian Bapak Presiden kita dan pergantian lembaga tertinggi negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia akan melakukan suatu usaha perubahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sumber-sumber keagamaan akan menolong manusia-manusia tersebut
dari jurang-jurang kehancuran. Insya Allah ada perubahan jika kita mau. Itu saja. Pada hari Jumat ini kita melakukan sholat Jumat untuk bagi kaum laki-laki. Tidak panjang lebar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Bapak Presiden kita di seluruh rakyat Indonesia, di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di bawah kolong langit akan ada perubahan yang besar, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Bye bye. Tertanda 22 Desember 1980, 1401 Master Hukum. Salah. Masehi Hijriyah.